Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah rakyat menengah atas mengirim pesan penuh harapan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Bahkan sang siswa selipkan semangat dan ucapan terima kasih kepada Menteri Koboi tersebut. Seorang siswa sekolah rakyat menyampaikan pesan khusus untuk Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Pesan itu disampaikan di sela upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia Jakarta. Lingga Radiansyah dari SMA Mulia Jaya Jakarta menyampaikan harapannya pada Menke Purbaya untuk terus memajukan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, dia juga menyemangati Menteri Koboi tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Tak lupa, Lingga pun mengucapkan terima kasih pada Menke Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gaya ceplas-ceplos Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dinilai hanyalah pencitraan oleh praktisi hukum Ferdinand Huta Hayan. Sementara itu, pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya meyakini bahwa gaya Menteri Purbaya justru membuka fakta untuk diberikan ke publik. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Saya melihat teman saya Bang Saididu sama Bung Tova ini kayaknya belum kapok menerima pejabat yang tiba-tiba muncul dengan sejuta pencitraan. Saya orang yang kapok dengan itu. Saya orang kapok dengan itu. Saya sejuta pencitraan. Ya, saya masih ingat Jokowi bekas bilang pendukung masalahnya dia. Apa itu obligasi? Obligasi itu utang. Ngapain ngutang uangnya banyak? Nggak taunya dia yang bikin utang paling banyak. Nah, saya khawatir Purbaya ini begitu. Baik, kita bicara tema malam ini. Emang tanda-tandanya ada? Oh, sangat. Di mana? Saya melihatnya sangat. Dari mengorganisasi tim media sosialnya menurut saya luar biasa. Mengorganisasi tim media sosial. Pak Purbaya punya tim media sosial? Oh, punya. Akun aja nggak punya? Punya. Purbaya punya akun media sosial 2. Akun pribadinya Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Keuangan. Kalau Bung Tova tadi bilang nggak punya akun media sosial, dia punya 2 akun. 2 akun ini lahir September 2020.
ketika beliau sudah dilantik. Oh, 2 akun ini? Akun Yudi Purbaya itu sudah punya pengikut 1,6 juta dan satu lagi 449.000 sekian. Oke, ada tim media sosial, Anda tahu itu? Saya orang yang merasakan bagaimana hebatnya tim media sosialnya Purbaya. Kenapa? Saya orang yang pertama sekali jadi korban bully dari tim media sosial Purbaya itu karena saya salah satu orang juga yang mengkritik pertama sekali gaya Purbaya ketika bicara ceplas-ceplos, tapi saya tidak menemukan substansi yang dia lakukan. Saya memahami betul bagaimana kondisi psikologis masyarakat kita beberapa bulan terakhir ini kan sangat seperti putus harapan. Datanglah Purbaya dengan celotehan-celotehan khas yang dekat dengan telinga rakyat dan itu dimakan oleh rakyat sebagai sebuah harapan. Padahal dan pencitraan itu terus berlanjut. Purbaya itu melempar bom kejut. Bayangkan ya, akibat positifnya dari tuduhan, bukan tuduhan ya, pernyataan Pak Purbaya soal uang mengendap itu jutaan mahasiswa belajar tentang tata kelola pemerintahan daerah. Itu positifnya. Saya niru Pak Jokowi cara menjelaskan, kita itu kalau membuat UUS itu bukan cari laba tapi cari investasi sosial. Kan gitu kan. Jadi Pak Purbaya bukan sekedar kepentingan kecil salah benar. Bahwa buktinya tidak semua kepala daerah protes kok. Dan juga DKI ketahuan itu ratusan triliun mengendap, betul-betul mengendap. 14. Jadi ketahuan, jadi dijawab oleh Pak Pramono. Jadi tidak semua kepala daerah juga memprotes ya. Memang ada manfaatnya. Tapi itu tadi bukan pencitraan. Bukan. Saya juga tahu belajar di media sosial bagaimana bedanya. Kalau pencitraan, mohon maaf ya, pencitraan. Saya tahu kantornya, mohon maaf ya, timnya capres-capres yang lampau di gedung apa, di menara apa, saya tahu. Artinya ada buat media sosial segala macam. Kalau hanya milik pribadi bukan pencitraan mah itu. Setiap orang berhak memiliki akun media sosial, apalagi kantor keuangan, Menteri Keuangan, no problem. Tapi diserang pencitraan itu kalau diserang mati-matian. Jangan terlalu lurus tentang media sosial. Yang membuat mesin bot bisa jadi dia sendiri atau lawannya. Karena itu cuma bayar, punya uang bisa bikin bot. Tapi kan tidak mungkin lawannya harus menyerang saya. Jadi bukan berarti kalau adalah tim dia pasti itu. Saya yakin adalah tim dia yang menyerang saya. Karena itu mayoritas akun bot dan itu jumlahnya ribuan. Anda yakin? Koordinator Maki Boyamin Saiman meminta Purbaya jangan hanya tabrak keluar, namun juga harus bersih-bersih di dalam Kementerian Keuangan. Hal ini menurut Boyamin banyak oknum bea cukai yang bermain melakukan penyelundupan. Tapi kasusnya nggak di penegak hukum, gimana? Saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi itu diselundupkan dengan dokumen mesin untuk membuat sigaret kretek yang harganya kira-kira 150 juta. Kalau bea masuk karena ini sebagai produksi 5%, berarti itu ya 5 juta tambah 2,5, 7,5 juta aja. Jadi setelah saya bongkar ternyata dokumennya itu adalah alat pembuat sigaret kretek. Ya. Dokumennya padahal isi dalamnya Mercy. Ya, betul. Terus kemudian saya bongkar, kemudian cara penyelesaiannya ini dianggap barang tidak bertuan, terus dilelang. Artinya di sini Anda bukan menuding ya, Anda menyampaikan, ya boleh menuding lah, boleh saya katakan, bahwa ada permainan kalau penyelundupan bea cukai di sini. Iya. Bea cukai? Iya, memang bea cukai. Sekali lagi saya ulangi, bea cukai berarti? Iya. Ya artinya anggap aja orang nakal nyelundup, bea cukainya nggak tahu. Misalnya kan begitu. Dan itu nggak mungkin. Ya rasanya kok ini 90% nggak mungkin sebenarnya kan. Itu kan setelah itu pun tadinya waktu saya buka itu seakan-akan pada nggak ngeh aja gitu, seperti saling lempar. Jadi dari sini nggak ada satupun yang dihukum terkait ini? Nggak ada. Karena ada mekanisme yang luar biasa. Jadi di dunia bea cukai, dunia pajak itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti ini, kemudian barang tidak bertuan. Padahal ada yang importirnya, ada barang yang mesennya, ada yang bayar. Miliar dimasukkan seolah-olah barangnya 150 juta. Ya. Ya kalau lolos 150 juta aja tuh. Bukan, 5% dari 150, hanya 7,5 juta. Apa namanya cukainya? Iya, biaya masuknya. Biaya masuknya hanya 5% dari 150 juta. Ya. Padahal harganya 20 miliar. Ya. Tapi karena dibongkar oleh Mas Boyamin, maka dijadikanlah lelang 2 miliar, masih 1/10-nya. Ya, itu kan kalau versi karena ketahuan misalnya dibuka beneran bisa 10 sampai 20 harganya. Tapi maksud saya kalau ini barang mewah harganya 2 miliar saja kan harusnya 100%.
Ya. 2 kali 2 4 miliar. Oke. Jadi loh, negara malah bisa lebih dapat untung lagi gitu. Nah, inilah tugasnya Pak Purbaya. Ya boleh keluar tabraki semua, tapi ke dalam juga harus ditabrak. Ini bicara 4 miliar.